dijadikan sebagai sebuah kebiasaan maka akan jadi kebiasaan. Salah satu substansial ibadah ini adalah sama tadi, bersedekah itu. Kita harus paksakan diri bersedekah dan dengan keyakinan bahwasanya sedekah itu pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan melarang nabung ya. Nabung boleh-boleh saja, tapi ada orang nabung tidak pernah bersedekah karena dia berpikir kalau dia keluarin hitung-hitungan secara ekonomi, kalau akal manusia berarti berkurang hartanya. Padahal sebenarnya dengan mengeluarkan di jalan Allah itu penyebab datangnya rezeki. Hadis Bukhari yang sering saya sebutkan, hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfak dulu di jalanku maka aku akan gantikan. Sedekah harus dilakukan, gitu kan? Harus dibuka. Perhatikan, dosa besar justru dibebankan kepada orang yang pelit nih, nggak mau ngeluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau perhitungan sekali terpaksa baru dikeluarkan. Diangkat oleh beliau hadis yang pertama, riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang merusak hubungan di antara orang-orang. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya sebelumnya ya. Merusak antara suami istri, merusak antara seorang pegawai dengan pimpinannya sehingga keluar dan kerja dengan dia, merusak hubungan antara tetangga, anak dengan orang tua dan seterusnya lah. Ini ada bahasan sendiri, ini dosa besar. Kemudian orang yang memberi disertai dengan tindakan menyebut-nyebut pemberiannya, mannan, juga sudah pernah kita sebutkan. Saya sudah bantu kamu sekian tahun, saya sudah biayai kamu, saya dan seterusnya. Ini mannan, nggak boleh, dosa besar. Hilang pahala sedekahnya, dia juga dapat dosa. Ini juga ada bahasan sendiri, sudah pernah saya jelaskan. Dan yang bahasan malam ini adalah orang yang bakhil. Bakhil itu memang dia nggak mau keluarin tuh, tidak mau keluarin, mustahil udah. Kadang-kadang subhanallah, bakhil ini sebagian ulama mengatakan ada tingkatannya. Tingkatan yang biasa standar, dia pelit untuk mengeluarkan ke orang lain, tapi untuk dirinya masih baik. Ada orang yang karena sudah terlalu diasah dijadikan kebiasaan pelit itu, maka sama dirinya sendiri pun pelit. Banyak duit, bajunya kotor, tas yang dipakai sudah sobek-sobek, gitu kan. Banyak duitnya, nggak mau dibeli. Kenapa? Masih ingat kisah seseorang yang kaya raya lalu datang di majelisnya Abu Hanifah, lalu Abu Hanifah mengatakan, coba angkat tuh karpet di depan di tempat saya sholat, diangkat, ada 40 dinar ya kalau tidak salah waktu itu, diangkat lalu dikatakan ini imam. Kata Imam Abu Hanifah, pakai untuk kebutuhanmu. Dia bilang, saya orang kaya. Abu Hanifah kaget, kamu orang kaya dengan penampilan begini, rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak ada tanda-tanda nikmatnya Allah. Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Mana kamu dari hadis Nabi yang berbunyi Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Orang kalau membiasakan diri pelit, maka nanti sampai pada dirinya sendiri pun pelit tuh. Masuk ke dalam rumah makan, sudah lapar ya, sudah lapar, masih nyari mana yang diskon. Kenapa akhi pelit buat diri sendiri? Makan aja. Beli nggak apa-apa, nikmatnya ada uangnya kok, ada rezekinya. Enggak, subhanallah. Bukan saya larang cari barang diskon, boleh saja. Tapi ada orang udah lapar, bukan saatnya sekarang. Sudah haus, beli minuman sudah bismillah, ada rezekinya, kasih. Itu juga termasuk ya, karena Allah SWT telah siapkan fasilitas. Jangan kita pelit terhadap diri kita sendiri, nggak boleh. Pelit ini pada diri sendiri dan bagi orang lain ini dosa besar ini. Masalahnya itu. Kemudian juga dikatakan oleh beliau, dalil selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Allah sangat benci sifat kikir dan pelit nih. Orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dia latih istrinya, dia latih anaknya, dia suruh pelit semuanya. Bawahannya semua pelit. Saya kemarin isi pengajian di salah satu kota di Indonesia, tidak usah saya sebutin. Lalu saya dibisikin sama salah satu murid saya, minta pengajian di situ. Ustaz, ini sahibul baitnya, perlu antum bicara masalah pelit nih. Kenapa akhi? Luar biasa perhitungannya. Kayaknya perlu antum singgung tuh masalah bersedekah itu. Nggak bisa ngeluarin duit itu, nggak mungkin. Satu keluarga, subhanallah. Satu keluarga, perhitungan luar biasa. Ini salah ini, teorinya.
Pakai teori ekonomi Islam, sedekah datang uang, gitu. Teorinya begitu memang. Akhirnya saya bicara masalah itu. Memang betul, ternyata banyak ya sentuhan-sentuhan bertanya tentang masalah zakat mal pun itu luar biasa beratnya untuk dikeluarin, gitu kan. Karena luar biasa perhitungannya. Tapi alhamdulillah lah setelah 2 jam pengajian itu jadi cair, akhirnya juga mereka insya Allah mengeluarkan, gitu kan. Allah SWT mengatakan orang-orang yang kikir dan parahnya menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, Allah suruh kita malah ringan tangan, murah tangan ya. Jadi karim, suka berbagi, dermawan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Untuk apa diperhitungkan? Tidak usah perhitungan, apalagi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beri yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Jangan pernah ragu ikhwani mengerjakan perbuatan baik ini dan berikan yang terbaik. Beda pahalanya antara orang fakir miskin lewat kasih enggak ya? Gitu. Dengan orang sebelum diminta dikejar sama dia fakir miskin. Ini Pak, ini Bu, saya kasih. Itu beda pahalanya. Jadi sedikit saja ragu dalam masalah ibadah cukup mengurangi kadar pahala. Kemudian juga dikatakan di dalam dalil yang ketiga surah Muhammad ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wa huwal ghani wallahul ghani wa antumul fuqara. Al-ayat. Ingatlah, kalian ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menafkahkan harta kalian, keluarkan di jalan Allah, pada jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir, bakhil itu, maka sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri yang rugi. Dia sendiri yang rugi. Dia tidak sedekah, dia tidak berikan pakaian kepada orang, dia tidak membantu orang-orang dengan hartanya. Dia sendiri yang rugi. Untuk apa dia nabung? Untuk apa? Enggak ada gunanya. Demi Allah ikhwani, kalau antum meninggal dunia dan ada di rekening antum 1 juta atau 1 miliar, enggak sempat disedekahkan karena kita sibuk ngumpulin, antum nyesal-nyesal nanti. Ya Allah, coba saya kasih masjid dekat rumah saya ya. Ya Allah, coba saya cetak Quran ya. Ya Allah, coba dulu ya saya bantu si fulan ya. Coba dulu saya utangkan ya, dan seterusnya. Rugi sendiri, sudah tidak ada gunanya, penyesalan terakhir. Kata Allah, dan siapa yang kikir maka sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah zat yang maha kaya, sedangkan kalian semua orang-orang yang fakir, yang membutuhkannya. Surah Al-Lail, dalil keempat. Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup dengan cara menabung-nabung terus tanpa mengeluarkan haknya Allah, memberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, serta dia mendustakan pahala yang terbaik, kata ulama tafsir adalah surga. Jadi karena dia tidak mau keluarin, maka seakan-akan dia mendustakan surga, karena sebenarnya dengan mengeluarkan dia bisa tanda kutip ya, membeli surga itu. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada saat jihad, Allah mengatakan kan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman hartanya dan jiwa mereka agar dibalas dengan surga. Jadi memang itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Kata ulama tafsir, susah dihisap hari kiamat, gitu kan. Dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Kalau dia sudah mati, udah nggak ada gunanya lagi harta yang disimpan-simpan tuh. Kalau ahli waris kita bangunkan kita masjid, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau dia pakai untuk kebutuhannya sendiri, kalau dia pakai foya-foya. Sementara kita waktu masih hidup masih punya kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Al-Haqqah ayat 28 juga menjelaskan masalah sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti orang pada hari kiamat yang pelit ini nyesal karena dia tidak sedekahin selama hidup. Ma agna anni maliyah. Al-ayat. Hartaku sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Kenapa? Karena memang dia tidak mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta yang kalian kumpul-kumpulkan, nanti orang-orang yang pelit hari kiamat dikumpulkan di mahsyar,
Lalu kemudian dikatakan harta yang kalian kumpulkan selama di dunia dan apa yang kalian sombongkan dengan jumlah yang banyak itu, jumlah dari harta tersebut tidak akan memberikan manfaat buat kalian di sana, maksudnya di akhirat nanti. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita tentang orang yang berhasil menghilangkan sifat pelitnya ini dengan cara tadi saya bilang ibadahnya, sedekahnya, lawan daripada pelit dibiasakan sehingga menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, itu berarti dia telah mendapatkan keberuntungan. Allah sendiri yang telah berfirman itu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang berhasil melepaskan dirinya dari kekikiran, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Tentu masih ada beberapa dalil di sini, kurang lebih ada 3 dalil saya bacakan. Kata Nabi SAW, tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam hadis kata Nabi SAW, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang akan menyusahkan kalian pada hari kiamat. Zalim terhadap orang, ambil bukan haknya, maka akan menyusahkan dia karena akan berhubungan sama atau bermusuhan dengan banyak orang. Dan hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir itu kata Nabi SAW telah membawa mereka menumpahkan darah di antara mereka dan menghalalkan larangan-larangan untuk mereka. Jadi mereka akhirnya tidak mau membantu orang lain, akhirnya orang yang tidak mau dibantu sakit hati, akhirnya terjadi pencurian, terjadi pembunuhan dan beragam macam hal yang terjadi karena sifat pelik itu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Khumus, ya. Dikatakan di sini wa ayyudain adwa minal bukhul. Kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Dianggap itu penyakit yang paling parah oleh Nabi SAW. Dan sebagai penutup adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dan Bazzar serta Al-Baihaqi dan banyak dari jemaah ulama hadis yang menyebutkannya, serta ada di antara mereka yang mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan seseorang. Anggap dia sudah binasa walaupun dia hidup. Syuhun muta', sifat pelit yang selalu ditaati. Pelit, tidak mau keluarin tapi diikutin terus. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang terus diikuti. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan rasa kagum seseorang dengan pendapatnya sendiri sehingga dia menolak pendapat orang lain. Semoga Allah SWT menjaga kita dari dosa pelit ini, dan insya Allah semoga kita senantiasa melakukan lawannya dengan rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah sholat ba'diyah Isya insya Allah silahkan Anda tulis pertanyaan di kertas dan nanti insya Allah saya akan jawab, dan saya berharap pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.